Hey guys, welcome to Daily Screen. Setiap superhero pasti memiliki villain yang menjadi musuh setia di sepanjang perjalanannya. DC Comics dikenal sangat baik dalam menciptakan villain yang sangat ideal. Villain-villain ini selain menjadi musuh bebuyutan si superhero, mereka juga mampu menghidupkan karakter superhero itu sendiri. Salah satu yang paling dikenal oleh semua orang di semua era tentu saja karakter Joker. Seperti yang kita tahu, Batman dan Joker adalah pasangan superhero dan juga villain yang sulit untuk dipisahkan. Bukan hanya Batman, karakter sekuat Superman juga punya villain abadi, tentu saja Lex Luthor. Tidak ketinggalan juga untuk sosok The Flash. Berhubung film solo The Flash sedang dalam proses produksi, kita akan membahas villain utama dari Barry Allen di DC Universe. Siapa dia? Dia tentu saja Eobard Thawne, atau yang bisa kita kenal dengan julukan Reverse Flash. So, untuk video kali ini, Daily Screen akan ngebahas origin story dari Eobard Thawne. Masih mempercayakan Ezra Miller sebagai pemeran karakter Barry Allen, film solo The Flash sedang dalam proses syuting. Andy Muschietti selaku sutradara akan mengadaptasi arc Flashpoint ke dalam film solo The Flash ini nanti. Sejauh ini belum ada kabar pasti mengenai siapa villain utama yang akan membawa masalah bagi Barry Allen. Banyak rumor yang beredar bahwa Savitar akan dibawa ke dalam film layar lebar setelah sukses mencuri perhatian lewat TV series The Flash di CW. Tapi, Flashpoint Paradox tidak akan bisa dipisahkan dengan upaya Barry Allen menyelamatkan ibunya dari kematian melalui time travel. Dan orang yang membunuh ibu Barry Allen baik di komik, animasi maupun seriesnya, tentu saja Reverse Flash. Alter ego dari super villain ini tentu saja orang yang bernama Eobard Thawne. Dia adalah seorang ilmuwan dari masa depan yang lahir pada tahun 2451. Nah, Eobard ini sangat membenci seorang The Flash. Karakter ini pertama kali muncul dalam komik The Flash bagian 139 pada tahun 1963. Namun, memang ada beberapa versi mengenai origin story dari karakter satu ini di DC Universe. Versi yang pertama tentu saja versi yang paling banyak diketahui oleh para fans DC. Eobard Thawne memang adalah sosok di masa depan yang sangat terobsesi dengan Speed Force. Nah, pada suatu hari, Eobard Thawne ini menemukan kapsul waktu yang berisi kostum Barry Allen sebagai The Flash, jam atom, dan juga perangkat Tachyon. Singkatnya, ketiga item temuannya itu ia pelajari secara mendalam. Setelah ia melakukan penelitian, ia akhirnya menemukan fakta bahwa yang ia temukan di kapsul waktu itu tentu saja sebuah kunci untuk mendapatkan super speed. Nah, di momen inilah bagaimana Eobard Thawne mendapatkan kekuatan super speed-nya, guys. Sebenarnya, Eobard Thawne ini adalah fans berat dari The Flash itu sendiri. Namun memang karena rasa kagum yang terlalu berlebihan, akhirnya berubah menjadi suatu kebencian. Di masanya, The Flash masih saja dikenang dan juga dijuluki legenda oleh masyarakat. Bahkan, seorang Eobard ini ingin sekali menjadi The Flash sebagai manusia tercepat di dunia. Ia kemudian melakukan time travel untuk mengalahkan seorang Barry Allen. Namun memang setiap upayanya itu tidak pernah berhasil yang pada akhirnya Barry Allen selalu mengalahkan dirinya. Nah, maka upaya terakhir yang ia lakukan tentu saja mencegah Barry Allen menjadi The Flash. Eobard Thawne kemudian melakukan time travel lagi untuk membunuh Barry Allen yang masih sangat kecil. Namun, Barry dari masa depan datang untuk menyelamatkan Barry Allen kecil ini. Sayangnya dalam pertarungan itu, Nora Allen, ibu dari Barry Allen, harus menjadi korban dari upaya pembunuhan dari seorang Eobard. Singkatnya di sini Barry kecil selamat, tapi ibunya tentu saja meninggal di tangan Eobard. Celakanya lagi, ayah Barry Allen harus dipenjara karena dituduh membunuh istrinya sendiri. Nah, karena trauma yang sangat mendalam itu, juga yang menimbulkan dendam kesumat bagi seorang Barry Allen kepada sosok Eobard. Selanjutnya ada versi lain dari origin story dari seorang Reverse Flash. Menurut Daily Screen, ini merupakan versi origin story yang unik dan cukup detail. Di versi yang berbeda ini, Eobard Thawne ini juga seorang ilmuwan yang sangat cerdas, guys. Bedanya dengan seorang Barry ini mendapatkan karena bakat dan kecintaannya terhadap ilmu sains. Tapi untuk seorang Eobard Thawne malah mendapatkan kecerdasannya dengan cara yang tidak natural. Orang tua dari Eobard ini ternyata melakukan rekayasa genetika supaya Eobard memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Tentu saja upaya itu langsung berhasil. Eobard kemudian tumbuh menjadi anak yang sangat-sangat cerdas. Namun memang di balik kecerdasan itu, ada hal yang membuat orang tuanya merasa sangat khawatir. Kenapa? Karena memang Eobard ini menjadi anak yang tidak memiliki social skill yang sangat baik. Bahkan bisa dibilang cenderung antisosial, guys. Di dalam kesehariannya, Eobard Thawne ini sering sekali melamun. Dia sangat jarang melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, orang tua Eobard ini kemudian berpikir, mungkin anaknya itu akan berubah ketika dia punya adik. Beberapa tahun kemudian, Eobard Thawne memiliki adik bernama Robert.
Eobard kemudian diberi tanggung jawab untuk menjaga adiknya itu guys. Namun memang di sini ia sangat merasa kesulitan. Dia sulit mengontrol emosi dan juga sering sekali merasa frustasi. Karena sibuk bersosialisasi dan membangun keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain, Eobard dewasa mulai meninggalkan studinya guys. Sebelumnya ia mengajukan permohonan untuk mempelajari Speed Force di The Flash Museum. Nah di titik ini, Eobard ini sudah sangat terobsesi dengan Speed Force. Pada akhirnya, ia melakukan penelitian sendiri dengan cara yang ilegal. Singkatnya, adiknya yang bernama Robert yang saat itu sudah dewasa dan menjadi petugas dari Science Police akhirnya menangkap Eobard akibat perbuatan ilegalnya itu. Karena Eobard nantinya adalah seorang speedstar, maka ia tentu memiliki versi dirinya di masa depan. Eobard di masa depan melakukan time travel untuk mencegah kelahiran dari adiknya. Akibatnya usaha itu pun berhasil dan Robert tidak pernah lahir. Dan Eobard bisa melanjutkan penelitiannya kembali. Ia bahkan mendapatkan akses penuh untuk mempelajari Speed Force di The Flash Museum. Pada suatu hari, ilmuwan lain bernama Profesor Drake mengumumkan bahwa dirinya hampir membuktikan keberadaan dari Speed Force. Mendengar pengumuman itu, Eobard menawarkan diri kepada Profesor Drake untuk berkolaborasi. Tentu saja tawaran itu langsung ditolak oleh Profesor Drake. Lagi-lagi, Eobard di masa depan melakukan time travel untuk membunuh Profesor Drake. Robert yang tidak lahir, Profesor Drake yang mati, membuat Eobard hidup di timeline yang baru. Ia kemudian diangkat sebagai profesor baru di The Flash Museum menggantikan Profesor Drake. Pengetahuannya yang sangat baik tentang Speed Force membuat teman-temannya di sana menjulukinya sebagai Profesor Zoom. Sayangnya, meskipun sudah berada di timeline yang lain, penelitian Eobard ini ternyata tetap tidak berhasil. Ia bahkan tidak dapat memanfaatkan kekuatan Speed Force itu sendiri. Orang tuanya merasa sangat khawatir dengan kondisi psikologis dari anaknya. Mereka pun akhirnya menghasut agar Flash Museum ditutup agar Eobard menghentikan penelitian yang bisa membuatnya semakin frustasi. Selanjutnya, apakah kalian sudah bisa menebak bagaimana ceritanya? Yap, lagi-lagi Eobard di masa depan melakukan time travel untuk membunuh orang tuanya sendiri agar bisa melanjutkan penelitiannya. Intinya, setiap ada orang yang menghalangi keinginannya, Eobard di masa depan akan datang membunuh orang-orang tersebut. Bahkan untuk hal asmara saja, suatu waktu Eobard jatuh cinta dengan seorang jurnalis bernama Rose. Setelah tahu Rose sudah bertunangan, Eobard di masa depan kembali untuk merusak timeline dengan membunuh tunangannya itu. Seorang Eobard sangat mengagumi seorang Barry Allen. Ia bahkan melakukan operasi agar ia benar-benar terlihat seperti Barry Allen. Eobard ini ingin sekali bertemu dengan sosok idolanya itu, hingga pada suatu hari, ia menemukan Cosmic Treadmill Barry di toko barang antik. Lagi-lagi dengan kegilaannya itu, ia kemudian membunuh kasir tersebut dan membawa treadmill milik Barry Allen itu. Dengan kecerdasannya, Eobard berusaha membuat tiruan reaksi kimia yang membuat Barry Allen mendapatkan super speed-nya. Dengan kecerdasannya, Eobard berusaha membuat tiruan reaksi kimia yang membuat Barry mendapatkan super speed. Dengan Cosmic Treadmill dan juga formula yang dibuatnya, akhirnya Eobard berhasil melakukan time travel. Tapi dalam perjalanan time travel itu, ia melakukan kesalahan dalam perhitungan dan juga kalibrasi. Singkatnya, Eobard malah sampai ke timeline di mana Barry Allen sudah meninggal. Di timeline ini, seorang Wally Wesley yang menjadi The Flash. Nah, sesampainya di timeline ini, Eobard langsung mendatangi Flash Museum di timeline itu. Nah, di sana, ia menemukan data bahwa dia ditakdirkan menjadi musuh dari Barry Allen dan mati di tangan idolanya itu. Singkat cerita, Wally West berhasil mengalahkan Eobard dan mengembalikannya ke masa depan. Karena belum sepenuhnya stabil, ia mendapatkan trauma dan juga efek mental setelah melakukan time travel. Di sini ia lupa tentang kejadian yang sebenarnya terjadi saat melakukan time travel. Pada faktanya memang Eobard dikalahkan oleh Wally West. Tapi, yang tertanam di kepalanya justru sebaliknya. Eobard berpikir bahwa Barry Allen sudah mengkhianatinya guys. Nah, disinilah awal kebencian dari seorang Eobard terhadap Barry Allen. Eobard tahun lalu menemukan kostum lama Barry Allen sebagai The Flash. Ia kemudian menggunakan kostum tersebut dan mengubahnya menjadi warna kuning. Eobard lalu melakukan begitu banyak aksi kejahatan dan menamai dirinya sebagai Profesor Zoom. Setelah kalian mendengar bagaimana origin story dari Reverse Flash, yap, memang kesimpulan kalian benar, dunia Speedstar memang seribet ini guys. Hal itu juga yang menjadi alasan kenapa Barry dan juga Eobard selalu bermusuhan. Nah, berhubung Flashpoint akan diangkat sebagai tema utama di film solo The Flash nantinya, apakah seorang Eobard atau Profesor Zoom atau Reverse Flash ini akan dipilih sebagai villain utama? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Oke guys, itulah asal-usul singkat dari seorang Reverse Flash. Tentu saja konten ini dibuat untuk menyambut kedatangan dari The Flash movie nantinya. Sejauh ini ada banyak sekali kabar menarik terkait pembuatan film dari The Flash movie. Nantikan terus info-info menarik hanya di channel ini guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daniel sekarang mengupload video setiap harinya. Thank you guys, jaga terus kesehatan kalian.